Kali ini saya bersama salah satu rekan angkatan yang kurang lebih 6 tahun kita berpisah, dan alhamdulillah hari ini pada momen Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Beliau ini ya, seorang perantau, ya, namanya Yusuf Abdullah. Tentu kita banyak ingin tahu bagaimana sebenarnya suka duka seorang perantau begitu. Oke, Bung Yusuf, apakah selama saudara itu di melanglang buana di kampung orang ada semacam hambatan atau cobaan yang datang? Saya mulai dari dukanya ya. Setiap kita perantau ini kan ketika kita menginjakan salah satu daerah, kan pasti kita itu seperti orang asing yang datang ke suatu daerah. Nah, pasti kita merasa apa-apa, mungkin rindu kampung halaman, orang tua, teman. Salah satu kita berbagi tips yang menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin merantau begitu. Sebenarnya konsekuensinya seorang perantau itu bagaimana sih, Bang? Haruskah kita ini penyabar atau tidak harus milih-milih yang sesuai kita inginkan begitu? Nah ya, jadi gini, kita ini daerah Gorontalo. Jadi kita ini kan awal diajarkan orang tua ini kan ada dalam bahasa Gorontalonya adabu, taratibu. Nah, ketika kita datang dengan itu terus tambah peribahasa lain. Ini kan filosofi yang memang ditanamkan oleh orang-orang Gorontalo. Ya mungkin saya tidak mungkin dari kita ini kan lupa atau kita nggak meresapi makna dari itu. Ketika kita bisa memaknai, maka wah ternyata tentu. Ya, jadi kunci suksesnya ketika kita melakukan perantauan yang pertama adalah pembawaan sikap dan mampu beradaptasi dengan wilayah yang kita tuju begitu, Bang. Kita nggak harus memilih dengan siapa kita berkawan, tapi bagaimana kita yang terpilih untuk jadi kawannya orang-orang. Maka ya kita dimanapun pepatah dalam bahasa Indonesia itu kan di mana bumi dipijakan di situ langit. Baik, ada satu hal yang menarik, dan ini tidak sedikit orang yang melakukan itu. Kami tahu bahwa teman-teman seangkatan ini, bahwa saudara ketika merantau itu pulang dengan membawa istri dan anak. Gimana ceritanya? Kita meninggalkan, emang nggak ada cewek-cewek di kampung kita, Bang, atau gimana? Begini Pak, kita kan saya sih nggak mau menampik bahwa apa sih kurang perempuan di daerah kita ini. Terus apakah bukan selera kita? Tidak. Nah, di mana kita sudah merasakan kenyamanan itu, terus kita harus balik ke daerah sendiri untuk kita berkeluarga, dan kita nggak tahu apakah yang kita ajak kita menikah ini nyaman nggak di daerah di mana kita. Ya kita cari yang memang sudah hidup di daerah. Jadi ya terlepas itu memang adalah jodoh ya. Terus iya, jodoh datangnya dari ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih ingin tahu dulu, kita bergeser ke biodata saudara ini. Mungkin teman-teman bisa mengetahui juga bahwa rekan saya ini kan ketika dia merantau ternyata dia pulang dengan istri dan 2 orang anak. Kalau boleh diperkenalkan istri saudara dari mana, anaknya, dan bagaimana proses apakah kita mengikuti adat-adat yang di sana begitu maksud saya. Nah, jadi gini ya, istri saya juga masih sama-sama Sulawesi, tapi ya mungkin beda kultur aja. Kebetulan istri saya orang Sulawesi Selatan, tepatnya dari Tanah Toraja, namanya Rostini Rahmi. Jadi ya memang setiap daerah ini kan punya adat istiadat.
Tapi kan kembali ke kita punya juga kan punya adat istiadat. Ternyata kalau memang kita tidak bisa berarti kan kalau bisa kita hanya ngambil sedikit-sedikit dan kembali kita secara nasional aja tanpa menyampingkan adat istiadat daerah masing-masing. Kita nggak bisa harus mengikuti adat saya atau mengikuti. Ya ini lebih seru nih. Mereka dipertemukan di sana di sebuah kota atau sebuah daerah yang sama-sama dari daerah yang berbeda. Beliau dari daerah Gorontalo, mendapat jodoh dari sana. Di sana berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana proses akadnya di sana? Kita mengikuti atau menerapkan adat yang mana ini? Jadi mungkin adat kita ambil sedikit-sedikit. Ya mungkin mereka punya adat mungkin seperti ada kalau di Makassar itu atau Sulawesi Selatan itu paling kita nggak ambil semuanya, mungkin hanya kayak buka pintu yang nggak diizinkan. Kita mau buka pintu kamar perempuan ini kan kalau kita nggak ngasih sesuatu itu loh, seperti belum ayo sini buka pintu kasih masuk. Nah ini kan salah satu. Jadi dari sisi adatnya itu kita padukan, Bang. Ya, jadi kita nggak ngambil harus ini ada yang berat ya. Kenapa kalau kita terus kalau prosesi akad nikah ya kita ngambil secara nasional dan secara agama itu aja. Ijab kabul yang dicatat oleh pihak terkait, mungkin di sini Kementerian Agama sesuai yang kita anukan agama Islam. Ya prosesnya ijab kabul agama Islam. Saya nggak ngambil misalnya ijab kabul terus adat Gorontalo, nggak, mungkin hanya kebersamaannya itu ya kita ambil secara kekeluargaan orang Gorontalo. Tapi kalau secara spesifik secara ini nggak ada yang terlalu menonjol dengan salah satu daerah, hanya salah satunya contoh kecil itu aja yang mungkin seru-seruan aja sih. Oke, yang terakhir mungkin apa yang menjadi obrolan kita di sore hari ini, betapa bahagianya saudara yang meninggalkan kota Gorontalo beberapa tahun lalu, kemudian kembali dengan membawa istri, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Bagaimana ekspresi ketika bertemu dengan teman-teman lain seangkatan atau teman-teman yang di luar seangkatan beberapa hari ke belakang ini? Saya lebih merasa bahagia sih, karena ternyata kan sambutannya masih seperti yang dulu. Ternyata kan nggak ada bedanya semenjak saya merantau pulang atau dicuekin, dan mungkin ada beberapa orang yang sempat merantau di sana, sempat ketemu dan mungkin mereka mengabarkan ke sini bahwa saya seperti apa sih, dan ternyata kawan-kawan di sini juga welcome, apalagi keluarga. Terus kesan yang paling ini kan ini momentum yang mungkin kita nggak bisa temukan nggak bisa dapat di bulan-bulan yang lain, terutama kan puasa kita di daerah mana saja bisa. Tapi salah satu yang menarik ini, yang salah satu ini kan ada festival Tumbilo Tohe, dan yang mungkin ke depan mungkin 1-2 hari kita akan merayakan Lebaran Ketupat. Nah ini tradisi yang memang ya kami di rantau itu sangat merindukan hal-hal seperti itu, dan enggak mungkin setiap tahun kita nggak tahu apa setiap tahun kita bisa merayakan ini. Kalau puasa Lebaran memang di daerah mana saja kita ini kan ada beberapa momen tertentu yang memang kita nggak akan dapat di daerah lain. Jadi seorang perantau, kalau saya dengar nih biasanya itu sewaktu-waktu kan kita timbul sebuah kerinduan, kesedihan. Kalau saudara sendiri ada nggak muncul semacam itu? Semua pasti kita muncul itu. Tapi kalau kita jadikan itu beban pikiran, kita harus nanti kita cari hiburannya lain, mungkin kita hanya bisa. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari rekan saya ini yang sudah banyak Buana, ternyata kalau kita menjadi seorang perantau, tentu kita harus bersikap sabar, tabah,
dalam menghadapi semua tantangan dan cobaan itu. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa setiap cobaan yang datang ke kita, setiap Allah mau jampanya yang tidak melampaui batas kemampuan hambanya itu sendiri. Oke, terima kasih bro siap. sudah Terima kasih meluangkan bro, sekian tahun kita nggak bertemu.